diawali dengan do, maka subjeknya Dewi Ayu. Nah, itu mudah ya. Dewi biasanya Ayu. Dewi Ayu ditambah verb dan komplement. Contohnya, do you usually play music? Do you usually play music? Apa kamu biasanya bermain musik? Maka jawabannya kalau tidak yes or no. Nah, ini maka disebut yes no questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Reza, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, serta subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajarannya masih tentang present simple. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana bentuk atau rumus dari present simple tersebut. Dan kita akan membagi dua ya. Ada verbal sentence dan nominal sentence. Pada video ini kita akan membahas verbal sentence. Verbal sentence itu apa, Sir? Verbal sentence ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja. Intinya seperti itu. Oh, berarti ada yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, betul, ada. Dia menggunakan kata kerja bantu. Ya, itulah sederhananya seperti itu ya, oke. Jadi verbal sentence kalimat yang menggunakan kata kerja action, ada actionnya di situ. Baik, untuk membentuknya, formnya, polanya itu seperti apa? Kita membutuhkan sederhana subjek. Apa saja subjek? I, you, we, they, she, he, it itu disebut subjek ya, oke. Kata ganti subjek. Terus ditambah kata kerja tentu. Nah, di sini di present simple kata kerja pertama ada di situ plus s atau es. Ini kondisional juga, tidak semua. Nah, jadi mengikuti subjeknya. Di subjeknya I, you, we, they, maka cukup kata kerja pertama, tidak ditambahkan s atau es. Ya, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Contoh kata kerja. Ada miliaran barangkali. Mister pernah lihat itu kamus berapa miliar kata bahasa Inggris. Wah, berarti ada segitu ya. Oke. Mister sendiri tidak tahu, saya sendiri nggak tahu ada berapa kata. Oke, saya kira memang betul juga ya. Yang jelas banyak. Dan ini contohnya ask, answer, visit, play, study. Dan masih banyak lagi kata kerja dasar, kata kerja pertama. Oke, next berikutnya. Contohnya dalam kalimat ya, positive sentence. Untuk kalimat positifnya kita sesuaikan dengan subjeknya. I play, you play, we play, they play. Nah, kalau subjeknya she, he, it, maka ditambahkan s. Oke, she plays, he plays, it plays. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada yang memang ditambahkan es gitu ya. Oke. Ini kebetulan kalau play cukup tambahkan s saja. Plays. Oke. Next, berikutnya ya. Itu tadi positive sentence. Sekarang negative sentence-nya. Untuk negative sentence juga mengikuti subjeknya. Hati-hati ya. Kalau I, you, we, they itu negatifnya ditambahkan don't. I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. Nah, bedanya dengan kalau subjeknya she, he, it, dia perempuan, dia laki-laki, he, dia laki-laki, it, atau sesuatu menggunakan does not play. Okay. Doesn't play. Nah, kata kerja play-nya sudah tidak ada lagi s-nya kalau sudah pakai doesn't ya. She doesn't play, he doesn't play, it does not play. Oke, nah itu kalau negatifnya tidak, artinya I don't play, saya tidak bermain. She doesn't play, dia tidak bermain. Kalau dia bermain, she plays, yang sebelumnya tadi ya. Kalau saya bermain, I play. Kalau saya tidak, I don't play. Oke.
Don't itu bentuk singkat dari do not, doesn't bentuk singkat dari does not. Oke, kita lanjutkan WH questions. Nah, kita bahas dulu ya. Oke, apa maksud WH questions ini? WH questions pertanyaan yang diawali dengan huruf WH, itu dikenal dalam istilah tata bahasa disebut WH questions. Apa saja? What, when, where, who, why, how. Masuk how itu walaupun tidak diawali dengan WH, tapi dia masuk kategori itu ya, how. Sebenarnya masih banyak yang lain, ada seperti which, whom, tapi whose ya, tidak kita tuliskan di situ. Ini dulu yang sering digunakan. What, apa, oke. When, kapan. Where, di mana. Who, siapa. Why, mengapa. How, bagaimana. Nah, bagaimana menggunakan kata tanya ini tetapi dengan present simple yang verbal sentence. Nah, itu. Jadi polanya seperti ini, gunakan salah satu kata question word-nya, ditambah do, ditambahkan salah satu subjeknya plus kata kerja pertama. Mister ulangin ya, oke. Gunakan salah satu kata kerja, kata tanyanya, ditambahkan do, ditambahkan salah satu subjek, are you with they, terus kata kerja pertama. Maka jadilah dia sebuah pertanyaan WH questions. Salah satu apa? Where, what, when, where, yang mana ya? Example, contoh. When, nah itu when ya. Do you usually play music? When do you usually play music? Kapan kamu biasanya bermain music? Coba perhatikan rumusnya di situ. Sesuai enggak? When, oke. Question word, do ada, you, oke, kita pakai. Usually play music. Usually itu tambahannya, keterangan ya. Play itu kata kerja pertamanya. Music complement, tambahannya. Bisa nggak kita pakai ganti where ini? Bisa. Where do you usually play music? Oke, right? What, bisa nggak? What do you usually play music? What do you usually play music? Artinya musik apa? Boleh ya. Oke. Why? Why do you usually play music? Kenapa kamu biasanya ngomong? Ya agak memaksakan, tapi secara pola benar ya. Oke. How? Boleh. How do you usually play music? Bagaimana kamu biasanya bermain musik? Nah, itu masuk semua. Polanya seperti itu. Untuk subjek, they, we, are, you. Ingat ya, oke? Alright, let's continue. Kita lanjutkan. Masih WH questions, tetapi dengan subjek he, she, it. Bedanya apa? Hanya di does saja, tambahkan does. Kalau tadi do. Oke, contoh langsung ya, Mister tidak ulangin penjelasannya, langsung ke contoh. When does she usually play music? When does she usually play music? Oke, sesuaikannya dengan pola atau rumusnya tadi. Nah, seperti itulah penggunaan WH question, sehingga disesuaikan, bisa diganti subjeknya atau diganti kata kerjanya saja sesuai dengan kebutuhannya. Contoh lagi, ada satu lagi ini. What time does he normally go to school? What time does he normally go to school? Oke, jam berapa dia biasanya pergi ke sekolah? Nah, jawabannya tentu ini jawaban yang lengkap ya. Oh, he usually goes to school at 7 o'clock in the morning. When does she usually play music? Oh, she usually plays music at night. Itu contoh menjawabnya lengkap. Ada nanti pembahasan berikutnya yang disebut yes no questions, sehingga jawabannya hanya yes or no. Bagaimana, sir? Oke, kita lanjut. Nah, ini yes no questions untuk verbal sentence ya. Ingat ya, kalimat ada dua, ada verbal, ada nominal. Kita sekarang masih pada video verbal sentence, tensesnya present tense. Nah, gimana polanya? Diawali dengan do,
maka subjeknya Dewi Ayu. Nah, itu mudah ya. Dewi biasanya Ayu. Dewi Ayu ditambah verb dan komplement. Contohnya, do you usually play music? Do you usually play music? Apakah kamu biasanya bermain musik? Maka jawabannya kalau tidak yes or no. Nah, ini maka disebut yes no questions. Maka sebelumnya tadi kalau where do you usually play music, nggak bisa dijawab yes or no ya, sama what's your name, yes. Oke. Nah ini do you usually play music, yes. Oke. Next, do they always play futsal on Sunday? Do they always play futsal on Sunday, yes or no. Jawabannya mau agak panjang boleh. Yes they do, no they don't. Do you usually play music? Yes I do, no I don't. Boleh mau agak sedikit panjang. Tapi cukup dengan yes or no dalam percakapan sudah betul. Oke, berikutnya next. Yes no questions, tetapi subjeknya she, he atau it. Maka diawali dengan does. Oke. Kata kerja pertama juga, does she bla 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 bla. Next, contohnya, does she usually play music? Yes. No. Oke, kalau mau dipanjangkan, does she usually play music? Yes she does. No she doesn't. Oke. Does he always play futsal on Sunday? Yes. No. Ya, oke, karena pertanyaannya diawali dengan does, maka jawabannya yes atau no secara singkat. Baik, itulah pembelajaran kita pada video ini tentang masih present tense, sub pembahasannya verbal sentence, polanya tadi kata kerja pertama, subjek kata kerja pertama, dan penggunaan dengan WH questions ya. Where do you usually, when do you usually study, ya, oke. Itu mengikuti subjeknya, menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau dia Dewi Ayu, maka kata bantu kerjanya do, ya, auxiliary verbnya do. Kalau she, he, it diikutin oleh does. Sama untuk yes no questions, ini Mr. mereview, mengulang kembali yes no questions sama ya. Oke. Untuk jawaban yes atau no maka diawali dengan auxiliary verb do sesuaikan dengan subjek, dan does juga sesuai dengan subjeknya. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya lagi, kalau mohon maaf ya kalau Mr. terlalu cepat penjelasannya, bisa diulang-ulang videonya ya. So keep on practice. Thank you very much. It's hard to say goodbye, but I have to say goodbye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.